Halo Sobat Astro, kali ini kita mau menunjukkan tes load dan cara kerja ATS sinkronus menggunakan SPWM Atmega dengan sistem 48 volt 3500 watt. Ini di bagian depan ini untuk indikator PLN, ini untuk indikator inverter. Yang tengah ini untuk PLN ya. Ini untuk LCD Atmeganya. Ini ada menu-menu, nanti kita jelaskan. Ini di samping untuk terminal output dan baterai ya. Ini outputnya line netral ground. Lalu ini untuk stekernya di sini. Untuk baterai positif negatif. Ini jadi di yang merah sama, hitam sama hitam juga sama. Lalu yang PG ini untuk masuknya PLN terminalnya berada di dalam sini ya. Ini untuk PLN nya trafo full tembaga ya, memakai 24 MOSFET. Ini di atas MCB untuk baterai, ini untuk inverter, ini untuk PLN, kontaktor inverter, kontaktor PLN. Ini adalah bypass ya, jadi kalau ke atas dia outputnya bypass di inverter dan PLN, kalau ke tengah off, kalau ke bawah PLN. Kita arahkan ke atas ya. Untuk switch inverter berada di dalam ini ya, yang switch hitam ini ada tulisan on off. Oke, untuk kipas ini bisa kita atur kecepatannya melalui menu di SPWM. Lalu yang untuk kipas kecil ini juga lewat Atmega, sama ya pengaturannya sama yang ini. Lalu yang ini dapat ekstra di sini, jadi saat suhu di berapa derajat langsung muter cepat ya. Kalau yang ini nanti bisa standby, kalau suhu panas dia akan muter 100% ya. Oke, seperti ini dalamannya. Oke, lanjut. Kita akan menunjukkan cara setting dan di menu-menu SPWM nya ya. Untuk menu-menu menu on off, jadi on off nya bisa kita atur di sini ya, on off. Lanjut inverter off, jadi inverter off di berapa volt kita bisa setting di sini. 48 ya. Di saat menyentuh 48 dia akan berpindah ke PLN. Inverter on, dan setelah menyentuh batas bawah off akan on lagi di 50 volt. POD, jadi tadi off di 48, tapi saat PLN off masih punya daya sampai 46 untuk backup ya, di over DC. Jadi saat dicas melebihi 59,9 sistem akan off. Ini juga bisa disetting. Adjust VDC, jadi baterai yang kita pakai berapa volt kita bisa sesuaikan ya. Ini tinggal ditekan naik turun aja. AC volt nggak usah disetting. Auto on, jadi ini setelah memproteksi batasan watt atau arus akan on lagi di berapa detik, 1 sampai 10 detik atau lebih bisa, atau kita off kan. Tapi jika kita off kan sistem nggak akan on lagi, harus di restart ulang dengan switch yang di dalam ya.
kita setting di 3 detik aja. Idle fan, jadi kipas yang di dalam tadi bisa kita atur kecepatannya lewat sini ya. Kita setting di 6% saja, sudah cepat. Buzzer, jadi buzzernya bisa kita on kan atau off kan ya. Kita on kan saja. Ini power priority, jadi mau prioritas di inverter, UPS atau hybrid tadi tinggal disesuaikan yang mau bekerja utama siapa ya. Jadi saat di prioritas UPS ini yang bekerja adalah PLN. Standby kita on semua. Charger ini nggak usah disetting karena nggak ada chargernya, tapi kalau dikasih bisa disetting sendiri. On, off, temperatur charger. Ini relay on, jadi kipas yang di dalam tadi yang sebelah bawah ini settingannya ya, relay on di 50 derajat. Kita turunkan di 40 derajat, dia akan on ya. Adjust VAC, jadi outputnya bisa kita setting di sini ya. Lanjut, oke. Nah, on lagi. Jadi di sini terlihat ya posisi UPS. Ini di 200 volt dia akan off. Ini voltase sekarang 55,3. Ini settingan batas atas dan bawah tadi 48, inverter off, 450, inverter on lagi. Tapi di sini untuk wattnya ya, nanti di sini ada pembacaan watt. Untuk inverter ini 3500 watt. Ini untuk PLN. Kalau PLN masuk nanti di sini ada indikatornya ya. Ini yang nyala adalah inverter. Nanti kalau PLN masuk berpindah ke PLN, ini menjadi PLN ya. Ini untuk suhu. Kita akan coba masukkan sumber PLN ya. Kita akan lihat juga untuk perpindahannya. Oke, ini PLN belum masuk. Kita akan masukkan sumber PLN. Oke, PLN masuk, dia nggak langsung berpindah ya, dia akan melalui proses sinkron. Oke, sudah berpindah ya. Akan melihat untuk gelombangnya juga. Bentar, saya posisikan osiloskopnya dulu. Oke, itu gelombang dari PLN. Kita akan matikan sumber PLN, dia akan langsung berpindah ke inverter tanpa jeda karena salah satu sumber hilang ya. Oke, dia langsung berpindah. PLN off, tuh gelombang untuk inverter agak sedikit kedip, tapi nggak masalah untuk peralatan rumah. Kita akan masukkan sumber PLN melalui sinkron ya. Oke, langsung berpindah ke PLN. Bohlam nggak kedip, mulus, nggak ada persimpangan fase ya, aman. Kita akan matikan lagi sumber PLN. Oke, berpindah ke inverter, kita masukkan sumber PLN. Oke, mulus ya. Lanjut, untuk kita prioritaskan di inverter. Ini untuk simulasi saja biar agak cepat.
kita naikkan dulu ya, 51 pindah ke PLN. 50 lah. Tokannya di 51,5. OD posisi kita pindah ke inverter. Oke, udah pindah ke inverter ya. Saat baterai menyentuh angka 50, dia akan berpindah ke PLN. Oke, baterai mulai turun. Oke, kita berpindah ke PLN 51,5, dia akan berpindah ke inverter lagi ya. Oke, kita berpindah ke inverter. Kita simulasikan lagi. Oke, tambahkan baterai kembali ke 51,5, pindah ke inverter. Oke. Oke, seperti itu cara kerjanya dan cara setting untuk Atmega. Lanjut kita akan tes load beban ya, untuk mengetahui watt output dari inverter ini ya. Kita akan matikan sumber PLN. Kita setting dulu baterainya ya, auto off di 48, hanya lagi di 50. Kembalikan seperti semula, tadi hanya simulasi saja. Oke, sudah. Ini untuk voltase output 226. Ini untuk pembacaan watt. Ini 7 watt, ini untuk bolam dan osiloskop ya. Kita coba akan bebani. Garis 500, 900 watt. Oke, 1800 ya, 1900. Voltase HZ stabil, gelombang sinus mulus ya, nggak ada cacat. Kita akan tambah lagi. (2400). 3.500 ya, dan kita lepas. Oke, kita load lagi. 1.500, 2.000,
500 watt ya, 2500 watt, voltase Hz stabil. Kita tambahkan lagi 3000 watt. Oke, 3500 ya, karena beban kita kelipatan dari 900 watt. Oke, jadi seperti itu untuk inverter ini. Jadi watt sudah terdeteksi di 3500 di sini ya. Oke, seperti itu ya Pak. Bila masih kurang jelas bisa ditanyakan ke kita ya. Oke, sekian pengujian unit inverter kapasitas 48 volt 3500 watt pesanan Bapak Erwis dari Riau. Oke, nanti ini ya Pak barangnya. Terminal berada di samping. Oke, sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.